warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku bakal menjelaskan tentang suatu kejadian saling bebas dan tidak saling bebas. Kita ke pengertiannya. Jadi, kejadian saling bebas adalah dua kejadian dapat disebut bebas atau independen jika terjadinya kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Nah, sementara itu untuk kejadian tidak saling bebas, yaitu dua kejadian yang dapat disebut tidak bebas atau dependen jika terjadinya kejadian yang satu mempengaruhi peluang kejadian yang lain. Nah, contohnya saja kayak gini. Kita bisa memulai dari pertanyaan, kejadian pertama berpengaruh ke kejadian yang kedua atau tidak? Untuk kejadian saling bebas, jawabannya tidak berpengaruh sama sekali. Hasil pertama tidak mengubah peluang berikutnya. Bagaimanapun kejadian pertama, kejadian kedua akan tetap sama peluangnya. Contohnya, pada pelemparan dadu sebanyak 2 kali, pada pelemparan pertama itu munculnya mata dadu 6. Nah, kemudian untuk pelemparan kedua, peluangnya tetap sama 1/6. Kemudian, untuk kejadian tidak saling bebas, kejadian pertama akan memengaruhi kejadian yang kedua. Dan hasil pertama akan mengubah peluang berikutnya. Contohnya, pada pengambilan stroberi tanpa dikembalikan. Kita akan mengambil stroberi dari 3 stroberi pada sebuah kotak. Pada pengambilan pertama, peluang kejadiannya itu 1/3. Nah, kemudian pada pengambilan kedua, karena tidak dikembalikan, maka peluangnya menjadi 1/2. Nah, kemudian ada kata kunci yang biasa ada di soal. Untuk kejadian bebas, punya kata kunci dengan pengembalian dan diambil secara bersamaan. Untuk kejadian tidak bebas, biasanya menggunakan kata kunci tanpa pengembalian. Kemudian ada rumus matematik atau definisi matematis. Untuk kejadian saling bebas, mempunyai rumus PA irisan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Nah, kemudian untuk kejadian tidak saling bebas mempunyai rumus peluang A irisan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B setelah kejadian A. Nah, bedanya di sini kalau untuk saling bebas langsung dikalikan saja peluang kejadian A dikali peluang kejadian B, tapi untuk kejadian tidak saling bebas maka peluang B-nya dengan syarat peluang kejadian A setelah terjadi. Oke, di sini ada contoh soal dan pembahasan. Pada percobaan melempar dadu sebanyak 2 kali, A adalah kejadian dadu pertama muncul mata 4, dan B adalah kejadian mata dadu kurang dari 3. Berapa peluang kejadian A dan kejadian B? Kejadian A, kejadian pertama muncul mata dadu 4, yaitu 1/6. Kemudian, untuk kejadian yang kedua, mata dadu kurang dari 3. Mata dadu kurang dari 3 itu 1/2, ada 2. Maka peluang kejadian B adalah 2/6. Nah, kita bisa masukkan ke rumusnya, jadi PA irisan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Nah, kita bisa tahu bahwa ini adalah kejadian bebas karena PA irisan B sama dengan 0. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa anggota A cuma ada 4 dan anggota B cuma ada 1/2. Nggak ada yang sama. Maka, untuk soal ini termasuk kejadian saling bebas. Nah, kita masukkan saja ke rumus substitusikan. Maka 1/6 dikali 2/6 sama dengan 2/36, atau kita bisa sederhanakan menjadi 1/18. Kemudian, untuk contoh soal dan pembahasan pada soal nomor 2, sebuah dadu dilempar 2 kali. Berapa peluang munculnya bilangan genap bila diketahui telah muncul bilangan prima? Nah, kita bisa tahu bahwa kejadian muncul bilangan prima itu ada 2, 3, dan 5. Ada 3. Nah, untuk kejadian bilangan genap itu ada 2, 4, 6. Ada 3 juga. Nah, tapi di sini kita bisa lihat bahwa ada anggota A yang sama dengan anggota B, yaitu angka 2. Maka A irisan B sama dengan 1, yaitu ada angka 2. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa soal ini yaitu peluang kejadian tidak saling bebas karena A irisan B sama dengan 1, tidak sama dengan 0. Kemudian kita bisa menggunakan rumus PA setelah B sama dengan PA irisan B dibagi PB. Kemudian 1/6 dibagi 3/6. 1/6 itu dari PA irisan B. Kan ada 1 dibagi 6. 6 itu dari NS-nya, total dari seluruh mata dadu. Dibagi peluang kejadian B 3/6. Karena ada 3 anggota B,
dibagi 6 dari keseluruhan atau dari semesta, sama dengan 1 per 6 dikali 6 per 3 sama dengan 6 per 18, atau kita bisa sederhanakan menjadi 1 per 3. Nah, kemudian ada soal HOTS. Di dalam kotak 1 terdapat 5 bola merah dan 3 bola biru. Di dalam kotak 2 terdapat 4 bola merah dan 6 bola biru. Dari masing-masing kotak diambil 2 bola sekaligus. Tentukan peluang dari kotak 1 terambil 1 bola merah dan 1 bola biru. Dari kotak 2 terambil 2 bola biru. Nah, kita punya kata kunci. Diambil 2 bola sekaligus. Nah, di sini kita menggunakan rumus kombinasi. Kita selesaikan di kotak 1 terlebih dahulu. Kita anggap kotak 1 sebagai peluang kejadian A. Maka peluang kejadian A sama dengan NA per NS, di mana NA kita bisa mencari dari penyelesaian kombinasi. Kombinasi dari 5 diambil 1 dikali 3 diambil 1 sama dengan 5 faktorial dibagi 1 faktorial kali 4 faktorial dikali 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15. Kemudian untuk NS-nya kita bisa cari dari 8 diambil 2. 8 itu dari 5 tambah 3. Nah, kita bisa menggunakan rumus cepatnya, yaitu N dikali N min 1 dibagi 2. Nah, ini tuh khusus untuk pengambilan 2. Pengambilan pengambilan 2 dari N kombinasi. Nah, kita langsung saja. Jadi 8 dikali 7 sama dengan 2 sama dengan 28. 8 dikali 7 per 2 sama dengan 28. Maka untuk PA-nya sama dengan NA per NS, kita masukkan saja NA-nya 15 dan NS-nya 28 sama dengan 15 per 28. Untuk kotak nomor 2-nya, kita menggunakan cara yang sama, yaitu kombinasi PB sama dengan NB per NS. Dan NB-nya kita bisa mencari melalui kombinasi dari 6 diambil 2. 6-nya itu dari 6 bola biru yang akan diambil 2. Nah, kita masukkan cara yang sama melalui rumus cepatnya, yaitu 6 dikali 5 bagi 2 sama dengan 15. Untuk NS-nya juga sama, karena diambil 2, maka 10 diambil 2 sama dengan 10 kali 9 sama dengan per 2 sama dengan 45. Untuk PB-nya maka NB per NS sama dengan 15 per 45 sama dengan 1 per 3. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus PA irisan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B sama dengan 15 per 28 sama dengan 1 per 3 kali 1 per 3 sama dengan 5 per 28. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa ini adalah kejadian bebas karena kejadian A itu tidak berpengaruh terhadap kejadian B. Soal yang kedua, dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 4 bola biru. Diambil 3 bola sekaligus. Kemudian dari bola yang terambil dipilih 2 bola secara acak. Tentukan peluang dari A terambil 2 merah dan 1 biru pada pengambilan pertama, dan B dari 3 bola tersebut terambil 2 bola merah. Nah, di sini kita tahu bahwa ini adalah kejadian tidak saling bebas karena kejadian A akan mempengaruhi kejadian B. Kita selesaikan yang kejadian A terlebih dahulu. Dari NS-nya dari 10 diambil 3. 10 itu dari 6 tambah 4 dan akan diambil 3. Kita selesaikan, hasilnya 120. Kemudian untuk NS-nya kita bisa cari melalui kombinasi dari 6 diambil 2 dan 4 diambil 1. 6 dikali 5 dibagi 2 sama dengan 15 dan 4 ambil 1 sama dengan 4. Maka kombinasi 4 diambil 1 sama dengan tetap 4 juga. Maka 15 kali 4 sama dengan 60. Untuk peluang kejadian A-nya sama dengan NA per NS, di mana NA-nya sama dengan 60 dan NS-nya sama dengan 120. Maka kita bisa sederhanakan menjadi 1 per 2. Kemudian untuk kejadian B-nya, nah kita kan tahu bahwa dari 3 bola tersebut akan diambil 2 bola lagi. Nah, maka untuk NS-nya sama dengan dari 3 diambil 2. Maka kombinasi dari 3 diambil 2 sama dengan 3. Untuk NS-nya, karena yang dimintanya 2 bola merah dan dari pengambilan sebelumnya itu terdapat 2 bola merah, maka untuk NA-nya sama dengan
dari 2 diambil 2 sama dengan 1. Kemudian kita masukkan ke rumus peluang A irisan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B setelah kejadian A. Maka kita masukkan saja sama dengan 1/2 dikali 1/3 sama dengan 1/6. Oke, kemudian untuk kejadian saling lepas dan tidak saling lepas, pengertiannya, kejadian saling lepas adalah kedua kejadian dapat dikatakan saling lepas jika tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Sedangkan kejadian tidak saling lepas adalah dua kejadian dapat dikatakan tidak saling lepas jika masih mungkin terjadi secara bersamaan. Nah, kita bisa mulai dengan pertanyaan, apakah bisa terjadi secara bersamaan? Kalau jawabannya tidak, maka termasuk kejadian saling lepas. Karena irisan dari kedua kejadian tersebut adalah kosong. Misalnya, untuk lampu merah dan lampu hijau, jika lampu merah menyala, maka lampu hijau tidak akan menyala. Nah, sementara itu, untuk kejadian tidak saling lepas, karena irisannya tidak kosong, makanya kejadian A, D, dan B punya anggota yang sama. Makanya, dapat terjadi secara bersamaan. Misalnya, memakai sepatu dan kaos kaki bisa terjadi secara bersamaan. Kemudian ada definisi matematis untuk kejadian saling lepas, yaitu PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Sementara untuk kejadian tidak saling lepas, karena irisannya tidak sama dengan 0, maka peluang kejadian A gabungan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang A irisan B. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan dari keempat tipe kejadian. Yang pertama itu adalah saling lepas dan tidak saling lepas. Nah, untuk saling lepas itu tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Sedangkan untuk tidak saling lepas itu mungkin terjadi secara bersamaan. Sedangkan untuk bebas dan tidak bebas itu menyangkut terhadap berpengaruh dan tidak berpengaruh. Untuk kejadian bebas, yaitu tidak saling berpengaruh. Sedangkan untuk kejadian tidak bebas, yaitu tidak saling berpengaruh. Nah, kemudian untuk saling lepas, suatu kejadian terjadi, maka kejadian yang lain pasti tidak akan terjadi. Sementara untuk kejadian tidak saling lepas, kalau suatu kejadian terjadi, kejadian yang lain mungkin saja juga terjadi. Dan untuk kejadian bebas A dan tidak mengubah peluang kejadian B, sedangkan untuk kejadian tidak bebas, kejadian A mempengaruhi kejadian B. Kemudian untuk irisan, kejadian saling lepas, irisannya kosong. Namun untuk kejadian tidak saling lepas, irisannya tidak sama dengan kosong. Nah, untuk kejadian saling lepas, contohnya tuh pelemparan satu dadu. Dengan A munculnya mata dadu 2 dan B munculnya mata dadu 5. Sementara untuk kejadian tidak saling lepas, yang A itu munculnya mata dadu genap dan B munculnya mata dadu lebih dari 3. Nah, kan mata dadu genap tuh ada 2, 4, dan 6. Sedangkan mata dadu 3 itu kelipatan lebih dari 3 itu kan ada 3, 4, 5, 6. Dimana angka 6 tuh memiliki termasuk anggota yang sama dengan anggota A dan anggota B. Nah, kemudian untuk kejadian bebas, urutan atau hasil sebelumnya tidak terpengaruh. Sedangkan untuk kejadian tidak bebas, biasanya tanpa pengembalian, jadi saling berpengaruh. Contohnya tuh kayak pelemparan koin sebanyak 2 kali. Pada kejadian pertama itu munculnya gambar, dan pada kejadian kedua munculnya angka, itu peluangnya tetap sama, itu 1/2. Tapi untuk kejadian tidak bebas, misalnya kayak pengembalian, bola tanpa pengembalian, dari satu kotak terdapat 4 bola yang akan pada kejadian pertama itu diambil 1 bola, jadi 1/4. Namun pada kejadian berikutnya karena telah diambil 1 bola dari 4, makanya peluangnya menjadi 1/3. Nah, kemudian ini ada contoh soal dan pembahasan. Dalam suatu kelas terdapat 40 siswa, di mana 18 siswa mengikuti ekstrakurikuler basket dan 12 siswa mengikuti ekstrakurikuler musik. Diketahui tidak ada siswa yang mengikuti 2 kegiatan tersebut. A yaitu siswa yang mengikuti basket dan B siswa yang mengikuti musik. Nah, tentukan nilai dari N A gabungan B. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa ini adalah kejadian saling lepas karena irisannya sama dengan 0. Makanya kita menggunakan rumus N
NA gabungan B sama dengan NA tambah NB. Sama dengan 18 tambah 12 sama dengan 30. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 2, sebuah survei dilakukan pada sekelompok siswa. Diketahui NA sama dengan 20 siswa gemar matematika dan NB 20 siswa gemar fisika, di mana NA irisan B sama dengan 10. Nah, kita bisa tahu bahwa ini adalah peluang kejadian tidak saling bebas karena A irisan B sama dengan 10. Kemudian, jika setiap siswa minimal gemar salah satu mata pelajaran tersebut, tentukan jumlah seluruh siswa yang disurvei. Kita bisa menggunakan rumus NA gabungan B sama dengan NA tambah NB dikurangi NA irisan B. Sama dengan 25 tambah 20 dikurangi 10 sama dengan 35.